hasil dari istiqra ataupun riset para ulama, yang mana tidak akan pernah kalam keluar dari tiga komponen ini. Yang pertama kita akan bahas adalah قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا طياب مدارسنا بذلت للعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Kembali lagi bersama kami dalam obrolan tentang kitab Ibn Ajurrum atau Al-Ajurrumiyah. Kita lanjut pembahasan yang kemarin, pembahasan mengenai kalam. Sekarang kita masuk pembahasan pembagian kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Wa aqsamuhu thalathatun. Dan pembagian kalam itu ada 3. Ismun, yang pertama isim. Wa fi'lun, dan yang kedua fi'il. Wa harfun, dan yang ketiga huruf. Ja'a li ma'na, yang datang untuk menyempurnakan sebuah makna. Kita lihat bahwa ternyata kalam itu dibagi menjadi 3. Setiap kalam tidak akan pernah lepas dari 3 unsur atau 3 komponen ini. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Dari ini hasil dari istiqra ataupun riset para ulama, yang mana tidak akan pernah kalam keluar dari 3 komponen ini. Yang pertama kita akan bahas adalah isim. Apa itu isim? Atau al-ism? Al-ismu itu apa? Al-ismu, kalau kita ambil pengertiannya dari sudut pandang bahasa ataupun etimologi, ataupun kita bahasakan lughatan secara bahasa, isim adalah madalla ala musamma, sesuatu yang menunjukkan kepada yang diberikan nama. Maknanya ketika contoh benda ini ketika ditunjukkan bahwa ini adalah kub ataupun gelas, kata gelas ini adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada benda. Ketika saya katakan gelas, makna gelas berarti kata gelas ini menunjukkan kepada benda yang bisa dinamai gelas. Otomatis ketika saya katakan kubun ataupun kata kub, berarti otomatis al-mutabadir fi dhihni, yang langsung ke dalam otak tersirat adalah benda ini. Contoh ataupun benda ini, ketika sebelum saya perlihatkan benda ini, saya katakan kitabun, maka kata kitabun, kata ini adalah sesuatu yang mana sesuatu ini menunjukkan kepada benda yang diberikan atau disandarkan kepada sesuatu tersebut. Berarti sesuatu tersebut disebut dengan ismun ataupun nama. Maka nama adalah sesuatu yang bisa menunjukkan kepada benda yang diberikan nama tadi. Jadi ismun adalah madalla ala musamma dalam sudut pandang bahasa. Terus kemudian sudut pandang istilah atau sudut pandang yang memang dikhususkan oleh para ulama, kata isim ini apa sih yang dibahas dalam ilmu nahwu? Maka kita lihat isim ataupun al-ismu tadi adalah madalla kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin biz zaman. Kata isim adalah kalimatun dallat, kata yang menunjukkan
ala ma'nan fi nafsiha, kepada makna pada dirinya, walam taqtarin biz zaman, dan tidak dibarengi disertai oleh pengertian waktu. Maka kata isim adalah sesuatu yang menunjukkan sebuah makna tapi tidak dibarengi oleh waktu. Contoh, ketika saya katakan kitabun, kata kitab adalah sebuah kata yang menunjukkan makna. Maknanya benda ini, tapi tidak dibarengi oleh pengertian waktu. Apakah ada sekarang kitab, kemarin kitab, besok kitab? Nggak ada. Jadi untuk kata kitab atau kitabun tadi, yang mana dia adalah isim, isim tidak akan pernah menunjukkan kepada pengertian waktu. Maka sesuatu yang tadi tidak menunjukkan kepada pengertian waktu disebut dengan isim. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin biz zaman, sesuatu yang mana kata yang menunjukkan kepada makna pada zat benda tersebut dan tidak dibarengi oleh waktu, itu adalah isim atau disebut dengan kata benda. Yang kedua, fi'lun. Apa nih fi'il? Fi'il ini adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa taqtarin biz zaman, sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah makna, tapi berbeda dengan yang pertama yang sekarang dibarengi oleh waktu. Contoh, ketika saya melakukan aktivitas berjalan, ketika saya katakan amshi, saya berjalan, otomatis ketika orang yang mendengar kata amshi, aku berjalan, dia langsung ada dalam benaknya makna kata tersebut. Apa maknanya? Maknanya aktivitas berpindah tempat dengan pelan ataupun santai menggunakan kaki. Itu dalam berjalan. Tapi berjalan ini, aktivitas tadi itu masih bisa disertai oleh waktu, keterangan waktu. Contoh, saya sekarang berjalan, saya besok berjalan, saya kemarin berjalan. Nah, ini masih pantas dan juga cocok dan bisa dimasuki keterangan waktu. Maka fi'il adalah sebuah kata yang menunjukkan sebuah makna dan bisa dibarengi oleh waktu. Dan ternyata fi'il ini ada 3. Yang pertama kita katakan adalah fi'il mudhari'. Fi'il madi dulu. Fi'lun madi. Yang pertama adalah fi'lun madi. Fi'il madi dulu. Apa makna fi'il madi ini? Fi'il madi itu adalah, secara singkatnya, adalah kata kerja yang mana dia memiliki pengertian lampau. Atau kalau kita lebih detail lagi, kata fi'lun madin ini adalah madalla ala hadathin waqa'a fi zamani qabla takallumi. Sesuatu dalla yang menunjukkan ala hadathin kepada sebuah kejadian, waqa'a yang mana kejadian tersebut terjadi fi zamani pada masa ataupun waktu qabla takallumi sebelum berbicara. Contoh seperti apa? Akaltu, aku telah makan. Ketika saya bilang akaltu, aku telah makan, apakah aktivitas makan itu sekarang saya sedang memakan atau pekerjaan itu sedang saya kerjakan atau belum saya kerjakan, atau sebelum saya berbicara saya telah makan, makannya sudah. Maka kita katakan bahwa aku telah makan, akaltu, pekerjaannya sudah kita kerjakan sebelum saya berbicara. Nah, maka itu disebut fi'il madi. Fi'il madi adalah madalla ala hadathin waqa'a fi zamani qabla takallum. Sesuatu yang mana dia menunjukkan kepada sebuah kejadian yang kejadian tersebut terjadi pada waktu di mana sebelum berbicara. Itu adalah fi'il madi. Contoh, akaltu, darabtu, dhahabtu, dan sebagainya. Yang kedua pembagian fi'il adalah fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini apa? Fi'il mudhari
adalah keterangan waktu pekerjaan yang mana sedang ataupun akan dikerjakan. Ataupun kalau kita lebih tinjau lebih dalam lagi, bahwa fi'il mudhari ini adalah madalla ala hadatsin waqa'a fi zamani takallumi, adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sebuah kejadian yang mana kejadian tersebut terjadi ketika berbicara. Contoh, syaribtu al-qahwata, saya minum kopi. Maknanya apa? Saya sedang minum kopi dan ini pekerjaannya ini terjadi pas saya ngomong. Ataupun bisa jadi maknanya nanti saya akan meminum. Ashrabul qahwah. Mohon maaf, bukan syaribtu. Ashrabul qahwah. Ashrabul qahwah. Kata ashrabul qahwah ini maknanya pekerjaan itu terjadi ketika saya sedang meminum. Ataupun sedang berbicara, ashrabul qahwah, saya sedang minum. Jadi ataupun bisa juga ashrabul qahwah, sekarang berbicara, minumnya nanti atau pekerjaannya nanti. Itulah fi'il mudhari. Yang terakhir fi'lu amri. Fi'lun amrun. Fi'il amr ini apa? Fi'il amr ini adalah sebuah kata perintah. Atau kalau kita lihat, madalla ala hadatsin waqa'a fi zamani ba'da takallumi, sesuatu yang menunjukkan kepada sebuah kejadian yang mana kejadian tersebut terjadi setelah berbicara. Jadi contoh, ketika saya katakan ilhab anta, pergi kamu sekarang, maknanya apakah orang tadi yang saya perintahkan untuk pergi, dia pergi sebelum saya perintahkan, atau saya sedang perintahkan dia pergi, atau setelah saya ilhab anta, pas setelah saya beres ngomong dia langsung pergi? Maka pasti jawaban yang ketiga, tidak akan mungkin dia pergi sebelum saya perintahkan untuk pergi. Jadi fi'il amr itu kejadiannya selalu setelah beres berbicara baru terjadi pekerjaannya. Maka ketiga fi'il ini merupakan pembagian fi'il. Ada yang pertama fi'il madhi, fi'lun madhin, apa? Madalla ala hadasin waqa'a fi zamani qabla takallumi. Ada yang kedua fi'lun mudhari'. Fi'il mudhari ini apa? Madalla ala hadatsin waqa'a fi zamani takallumi. Yufidul hadir wal istiqbal, dia bisa bermakna sekarang ataupun nanti. Yang ketiga fi'lun amr. Fi'lun amrun, fi'il amr. Apa fi'il amr ini? Kata perintah. Madalla ala hadatsin waqa'a fi zamani ba'da takallumi, sesuatu yang menunjukkan kepada sebuah aktivitas ataupun kejadian yang mana kejadian tersebut terjadi setelah beres berbicara. Nah, maka ketiga ini adalah pembagian dari fi'il. Maka pembagian yang terakhir untuk kalam, setelah tadi dibahas isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Huruf ini adalah sebuah kata di mana dia datang untuk menyempurnakan kata yang lainnya. Maknanya apa? Dia tidak bisa memiliki kesempurnaan makna kalau tidak disandingkan dengan kata-kata yang lainnya. Contohnya min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, dan sebagainya. Dan ini tidak mungkin saya katakan min, saya mau ngomong langsung ke orang lain, min, apa makna min? Dia akan bingung, min dari apa? Tapi saya katakan min aina anta, dari mana kamu? Nah, maka dia bisa paham dengan apa yang saya ucapkan. Jadi inilah tiga pembagian kalam. Maka tidak akan pernah kalam itu keluar dari tiga komponen ini. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Isim, fi'il, huruf, yang masing-masing dari hal tersebut sudah kita jelaskan. Maka sekali lagi, kalau seandainya apa yang tadi dijelaskan ada yang tidak jelas, ataupun ada yang kurang paham, ataupun memang ada yang keliru, silakan tulis di kolom komentar dan ditanyakan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi
kita semua, teman-teman sekalian yang sedang menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.